Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan bagaimana menentukan inverse dari suatu fungsi. Dalam hal ini bisa rumusnya, bisa nilai fungsinya. Nah, selanjutnya dari pemahaman sebelumnya kita ketahui bahwa jika fx sama dengan y, maka x akan sama dengan f inverse dari y. Selanjutnya, maka untuk menentukan inverse fungsi fx dari definisi ini itu menginspirasi kita bahwa untuk menentukan fungsi fx kita misalkan fx sama dengan y. Dengan memisalkan fx sama dengan y, maka kita akan mendapatkan x akan sama dengan f inverse y. Nah, sekarang mari kita cermati bentuk ini. X sama dengan f inverse y artinya menyatakan x sebagai fungsi dari y. X sebagai fungsi dari y, maka didapatkan f inverse. Jadi kita misalkan fx sama dengan y. Dengan memisahkan fx sama dengan y menurut definisi inverse fungsi, maka x akan sama dengan f inverse y. Untuk mendapatkan fungsi inverse-nya, artinya kita harus menyatakan x sebagai fungsi dari y. Baru kita dapat f inverse. Nah, selanjutnya baru kita rumuskan rumus dari f inverse. Boleh dalam y, boleh dalam x gitu ya. Nah, untuk jelasnya, mari kita mulai. Contoh f pada r, artinya f adalah fungsi pada bilangan real. Yang sederhana saja dulu, misalkan fx sama dengan 3x. Nah, maka langkah selanjutnya, misalkan ditanyakan, tentukan f inverse x, tentukan f inverse dari x sama dengan 6, atau f inverse 6. Nah, maka untuk menentukan f inverse x, kita misalkan fx sama dengan y. Sekali lagi, jika fx sama dengan y, maka x akan sama dengan f inverse y menurut definisi inverse fungsi. Nah, tadi fx sama dengan 3x, maka 3x sama dengan y. Nah, selanjutnya kita menyatakan x sebagai fungsi dari y. Kita mudah saja, maka x sama dengan y per 3. Nah, kita tahu x itu sama dengan f inverse y, maka kita punya f inverse y sama dengan y per 3. Nah, sekarang kita telah mempunyai suatu fungsi dari y. Maka f inverse y sama dengan y per 3, boleh juga kita tuliskan f inverse x itu akan sama dengan x per 3. Nah, dengan mencermati ini, lihat hasilnya. Maka mudah kita pahami bahwa jika fungsinya dikali 3, maka inverse-nya tinggal bagi dengan 3. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, ditanyakan berapa f inverse untuk 6, atau f inverse 6, atau peta dari 6 oleh inverse f. Maka kita tentukan, karena rumusnya udah tahu x per 3, maka f inverse 6 adalah tinggal 6 dibagi dengan 3. Maka f inverse 6 adalah 2. Bisa dipahamkan, maka f inverse 6 adalah 2. Nah, selanjutnya contoh yang berbeda, misalkan jika f pada r sama diketahui fungsi pada bilangan real,
fx sama dengan x min 5, atau kalau tadi kali 3, sekarang x min 5, tentukan f inverse x, tentukan f inverse 6. Maka untuk menentukan f inverse x, kita misalkan fx sama dengan y, akibatnya x akan sama dengan f inverse y, definisi dari inverse fungsi. Sama kayak tadi lah ya, fx-nya diketahui x kurang 5 sama dengan y. Selanjutnya kita nyatakan x sebagai fungsi dari y, berarti x sama dengan y ditambah 5. X ini adalah f inverse y, maka kita punya f inverse y sama dengan y plus 5. F inverse y sama dengan y plus 5. Nah, untuk selanjutnya, maka f inverse x akan sama dengan x plus 5. Itulah ya. Mudah dipahami, kalau fungsinya kurang 5, maka inverse-nya adalah tambah 5. Nah, itulah adalah dipahamkan ya, inverse dari pengurangan adalah penjumlahan. Nah, selanjutnya ketika yang ditanyakan tentukan nilai inverse fungsi untuk 6, nah kita tinggal substitusikan, berarti 6 ditambah dengan 5 sama dengan 11. Jadi f inverse 6 adalah 11. Contoh berikutnya, diketahui f pada r, fx sama dengan 3x min 5. Ini dikalikan 3 dulu, baru dikurangi 5. Maka kita akan menentukan inverse-nya dan akan menentukan berapa nilai fungsi inverse untuk negatif 2. Kita lihat, kita akan menentukan dulu f inverse x, maka kita misalkan fx sama dengan y, sama definisi inverse fungsi, maka jika fx sama dengan y, x sama dengan f inverse y. Jadi kita harus menyatakan x sebagai fungsi dari y. Diketahui fx-nya sama dengan 3x min 5. Kita punya 3x min 5 sama dengan y. Kita akan menyatakan x sebagai fungsi dari y, kita pisahkan x dengan suku yang lainnya, berarti 3x akan sama dengan y plus 5. Nah, kalau 3x sama dengan y plus 5, maka nilai x akan sama dengan y plus 5 per 3. Kita sudah bisa menyatakan x sebagai fungsi dari y. Maka kita dapatkan f inverse y, karena x tadi sama dengan f inverse y, f inverse y sama dengan y plus 5 per 3. Maka untuk x akan sama dengan x plus 5 per 3. Ini tolong diperhatikan. Kalau tadi fungsinya dikalikan 3 baru dikurangi 5, maka inverse-nya ditambahkan 5, selanjutnya dibagi dengan 3. Ini ada yang menarik ya. Jika fx sama dengan 3x min 5, maka inverse-nya adalah tambahkan 5 bagi dengan 3. Kalikan 3 dulu, kurangi 5, maka tambahkan 5 dulu, baru bagi dengan 3. Itulah ya. Bisa diartikan seperti itu kalau kita cermati. Nah, selanjutnya ketika ditanyakan tentukan f inverse untuk x negatif 2 misalnya, maka rumusnya udah tahu, x plus 5 per 3 jumlahkan dengan 5 dulu, baru bagi dengan 3. Kita ganti x-nya dengan negatif 2 tambah 5 per 3 akan sama dengan 3 per 3 akan sama dengan 1. Sehingga f inverse dari negatif 2 akan sama dengan 1. Demikian.
Kemudian bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi linier. Sederhana saja, sekali lagi dengan langkah. Misalkan fx sama dengan y. Jika fx sama dengan y, maka x akan sama dengan f inverse y. Artinya kita harus menyatakan x sebagai fungsi dari y untuk mendapatkan f inverse. Baru kita rumuskan f inverse x. Demikian, makasih atas perhatiannya. Simak tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.